Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Masyitoh, perempuan soleh yang diceritakan malaikat Jibril. Ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan salihah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya." Perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Siti Masyitoh? Perempuan salehah yang dimaksud malaikat Jibril. Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, dan Siti Masyitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masyitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Siti Masyitoh ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyitoh menjalankan tugas sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyitoh. Saat itu Masyitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada bapaknya. Masyitoh tidak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku?"
siapa Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masito tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul Raja yang lalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar, wadah panas itu untuk menggodok Masito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan 2 anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masito tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Masito semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Masito bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melempar anak Masito satu persatu di hadapan ibunya hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masito. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masito meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Kekuatan anaknya membuat keraguan Masito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masito membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, Allah, wallahu akbar." Ketika Masito dan bayinya terjun ke minyak mendidih, ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masito dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masito bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.